bebas. Aku mulai fokus pada hal-hal yang bisa ku kendalikan, pada proses penyembuhan, pada lingkaran kecil yang aman, pada napas berikutnya. Sedikit demi sedikit, kabut itu mulai terangkat. Tidak sekaligus, tapi perlahan, seperti cahaya yang menyelinap di balik tirai yang lama kutakuti untuk dibuka. Untuk waktu yang lama aku bertanya-tanya seperti apa rasanya hidup tanpa dia. Apakah aku akan merindukannya? Apakah akan ada seseorang yang bisa mencintaiku lagi? Seseorang yang melihat semua cacatku dan tetap memilihku? Dia membuatku percaya bahwa tak akan ada yang mampu. Tapi saat akhirnya aku bebas, aku tidak pernah sekalipun berharap aku tetap tinggal. Rasa cintaku padanya telah mati pada hari ia memaksaku, ketika aku berusia 15 tahun. Yang tersisa bukanlah cinta, melainkan ketakutan, rasa bersalah, dan keinginan untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun kemudian, saat aku berusia 22, aku menjalin hubungan yang cukup lama, dan kami mulai membicarakan pernikahan. Untuk sesaat aku percaya hidupku akan menuju ke sana. Tapi ayahnya ragu karena gosip yang beredar bahwa aku pernah menikah, jadi aku mengajukan pembatalan pernikahan. Bobby tidak pernah datang ketika dipanggil, bukan karena cinta, tapi karena ingin mempersulit. Saat itu ia sudah punya anak dengan orang lain, namun tetap berusaha membuat hidupku berat. Bukti yang ada sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan itu tidak pernah sah. Akhirnya surat keputusan keluar, menyatakan seolah pernikahan itu tak pernah ada. Saat surat itu sampai di tanganku, aku bahkan tidak pernah menggunakannya. Bukan untuk pernikahan, bukan untuk membuktikan apapun. Ketika aku memegang surat itu, ayah dari kekasihku sudah menerima aku tanpa perlu bukti. Dan pada akhirnya, aku pun tidak menikah dengan putranya. Itu mengajarkanku satu hal penting, cinta tidak membutuhkan dokumen untuk menjadi nyata. Cinta tidak butuh tanda tangan atau izin dari siapapun. Ketika cinta itu benar, ia terlihat dari cara seseorang memperlakukanmu, bukan dari cap atau kertas yang menyatakanmu miliknya. Setelah Bobby, aku masih menemukan diriku dalam hubungan yang salah, dengan luka yang berbeda bentuknya. Mereka tidak seburuk dia, tapi tetap meninggalkan perih. Dan tidak, aku bukan ingin jadi Taylor Swift versi memoir, yang menulis setiap mantan dalam bentuk bab. Bukan itu maksudnya, tapi, enggak, bercanda. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, aku terus tertarik pada orang-orang yang memperlakukanku buruk, dan untuk waktu yang lama aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi kemudian aku sadar, itu bukan kebetulan sama sekali. Aku terus menarik apa yang kupikir pantas kudapatkan. Aku tidak ingin berpura-pura bahwa aku selalu tahu segalanya, atau bahwa aku selalu menjadi pasangan yang sempurna. Bagaimana mungkin, ketika pengalaman pertamaku tentang cinta adalah Bobby? Aku masih belajar apa arti hubungan yang sehat, bagaimana mencintai seseorang tanpa kehilangan diriku sendiri. Sejak awal, aku sudah berjuang dengan rasa cinta dan hormat pada diri sendiri. Bertemu Bobby hanya membuat luka-luka itu semakin dalam. Tanpa penyembuhan, aku mungkin akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa cara orang lain memperlakukanku hanyalah cerminan dari bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Jadi aku berhenti. Aku berhenti menjalin hubungan jangka panjang, bukan karena aku menyerah pada cinta, tapi karena aku ingin memberikannya pada diriku sendiri terlebih dahulu. Karena cinta bukan sesuatu yang kamu dapat setelah cukup menderita. Bukan sesuatu yang diberikan ketika kamu cukup diam atau cukup baik. Cinta dimulai dari dirimu. Begitu aku memahaminya, segalanya mulai berubah. Aku berhenti mencoba menjadi apa yang orang lain butuhkan. Aku berhenti mengecilkan cahayaku demi membuat orang lain nyaman. Aku berhenti meminta maaf atas cara aku bertahan. Dan disitulah aku mulai merasa bebas. Kebebasan itu tidak seperti di film. Tidak ada musik pengiring, tidak ada adegan megah, tidak ada akhir yang sempurna. Rasanya lebih tenang dari itu. Rasanya seperti bangun di pagi hari dan menyadari tidak ada lagi yang mengawasi. Rasanya seperti keheningan yang tidak lagi menakutkan. Seperti akhirnya merasa aman. Seperti memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan akhir dari cerita, melainkan ruang setelahnya, di mana penyembuhan dimulai dan kamu akhirnya menemukan siapa dirimu tanpa rasa takut. Awalnya aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi aku mengetik, cara mencintai diri sendiri di YouTube. Aku mencoba berkata, aku mencintaimu, di depan cermin. Rasanya konyol, aku menertawakan diriku sendiri. Tapi seiring waktu, ada sesuatu yang melunak. Cara pandangku pada diriku sendiri mulai berubah.
Aku kembali mendekat pada Tuhan. Aku belajar duduk dalam diam, berdamai dengan keheningan. Aku belajar meminta bantuan. Aku ikut retret, membaca buku, belajar berhenti memperlakukan diriku seperti musuh. Sedikit demi sedikit, aku kembali utuh. Hari ini, aku bahagia. Aku belajar menerima diriku apa adanya. Dan setelah aku melakukannya, cinta datang dengan sendirinya. Cinta yang nyata, cinta yang tidak perlu dikejar. Cinta yang datang perlahan, tanpa ketakutan, tanpa kendali. 13 tahun kemudian, aku seumuran dengan Bobby saat aku berhasil lolos darinya. Dan semakin aku dewasa, semakin jelas betapa menyedihkan semuanya dulu. Dia tidak memilih yang lebih muda karena mencintai lebih dalam. Dia memilih yang lebih muda karena ia butuh seseorang yang belum tahu apa-apa, seseorang yang lebih kecil agar ia merasa besar. Seseorang yang bisa ia bingungkan dan kendalikan agar tak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun aku berpikir, ketika aku mencapai usianya, mungkin aku akhirnya akan mengerti. Mungkin melihat dunia dari usia yang sama akan membuat semuanya masuk akal. Tapi sekarang, setelah aku sampai di sini, aku melihat kebenarannya dengan lebih terang dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu dimengerti. Apa yang terjadi padaku seharusnya tidak pernah terjadi sama sekali. Hari ini, aku benar-benar menikah dengan belahan jiwaku, dengan seorang pria yang mencintaiku dengan kelembutan dan rasa hormat. Hidupku telah bergerak maju, dibangun di atas kedamaian dan cinta. Sementara itu, Bobby tidak berubah. 17 tahun setelah merampas segalanya dariku, dia masih duduk di acara gosip, masih bicara tentangku, karena itu satu-satunya cerita yang masih ia punya. Ketika berita pernikahanku tersebar, ia muncul lagi, berkata, "Sekarang aku bisa lebih legowo. Dulu aku masih anak-anak, kan?" Anak-anak, dia seumur denganku sekarang, seorang pria dewasa yang sepenuhnya tahu apa yang ia lakukan. Buku ini untuk siapapun yang pernah hidup dalam diam, untuk siapapun yang memikul beban yang bukan miliknya. Jika kamu masih di dalamnya, aku ingin kamu tahu bahwa kebingunganmu masuk akal. Apa yang kamu alami bukan salahmu. Bertahan setiap hari saja sudah bukti kekuatan. Jika kamu sudah lepas tapi masih merasakan gema dari masa lalu, jika kamu pernah dibuat percaya bahwa kekacauan itu salahmu, ketahuilah kamu tidak pernah salah karena bertahan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan harga yang harus dibayar, dan tidak ada akhir yang cukup adil untuk menebusnya. Tapi ceritamu penting karena itu nyata, karena kamu menjalaninya, karena kamu masih di sini. Dunia mungkin tidak selalu mengerti, tapi kebenaran tetap bersamamu, dan itu sudah cukup. Penyembuhan itu nyata, meski perlahan. Hidup dalam kebenaranmu sendiri, tanpa malu, tanpa penyesalan, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Tidak ada garis akhir, tidak ada janji terakhir. Hanya ini, jika kamu masih di dalamnya, kamu tidak tak terlihat. Jika kamu sudah melewatinya, kamu tidak rusak. Bagaimanapun juga, keberlangsunganmu luar biasa. Aku menunggu sampai aku mencapai usia yang dulu digunakannya untuk menghancurkan hidupku. Sampai waktu sendiri membuktikan bahwa semua itu bukan cinta, hanya kekejaman yang menyamar sebagai kasih. Aku menulis ini untuk mengambil kembali apa yang dulu dirampas, untuk mengubah sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Jika halaman-halaman ini mampu menghentikan satu gadis saja agar tidak melangkah ke badai yang sama, maka semuanya tidak sia-sia. Jika kamu berhasil sampai di akhir, terima kasih. Ini bukan cerita yang mudah untuk ditulis, dan mungkin juga tidak mudah untuk dibaca. Jika kamu membawa kisahmu sendiri, aku harap kamu merasa sedikit kurang sendirian. Aku bangga pada gadis kecil yang dulu aku, dan aku bangga padamu juga, karena bertahan, karena sembuh, atau sekadar karena terus melangkah. Menulis buku ini awalnya hanya untukku sendiri, sebagai cara memahami kekacauan yang pernah ada. Aku pikir akan kusimpan selamanya, tapi saat suamiku membacanya, dia berkata, "Mungkin ceritamu bisa membantu Aureli lain di luar sana, seseorang yang masih mencari jalan keluar atau alasan untuk bertahan." Saat itu aku sadar, buku ini bukan lagi milikku sendiri. Buku ini milik setiap gadis yang pernah dibungkam, setiap penyintas yang masih memikul beban dalam diam. Buku ini untuk kita. Surat untuk diriku yang lebih muda. Hai, gadis kecil, aku tahu kamu takut, kamu pikir kalau kamu diam, kalau kamu berusaha lebih keras, mencintai lebih dalam, mungkin dia akan berubah. Kamu pikir kalau kamu cukup baik, rasa sakit itu akan berhenti. Tapi semua itu bukan salahmu, bukan teriakannya, bukan rasa bersalah yang ditanamkannya,
bukan cara dia membuatmu percaya bahwa kamu sulit dicintai. Kamu hanyalah seorang gadis kecil yang mencoba bertahan dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku berharap bisa memelukmu dan memberitahumu bahwa semua ini tidak akan mendefinisikan siapa kamu. Kamu tidak akan selamanya merasa kecil. Suatu hari kamu akan mengerti bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan, bahwa diam bukan kedamaian, dan bahwa patuh bukan tanda cinta. Suara yang dulu coba ia bungkam akan bangkit lagi, dan kali ini, suaramu akan berbicara untuk orang lain juga. Kamu akan menemukan jalan pulang, tidak sekaligus, tapi perlahan, seperti cahaya pagi yang menyelinap lewat tirai yang dulu kamu tutup rapat. Kamu akan membangun dirimu kembali dari serpihan-serpihan yang pernah ia hancurkan. Kamu akan belajar bahwa penyembuhan bukan berarti melupakan, tapi memaafkan dirimu sendiri atas hal-hal yang kamu lakukan demi bertahan. Suatu hari kamu akan bertemu seseorang yang menunjukkan padamu bahwa cinta bisa lembut, bahwa sentuhan bisa penuh kasih, bahwa rasa aman bisa ada tanpa kontrol. Kamu akan tahu apa arti kedamaian sebenarnya, dan kamu akan tahu bahwa kamu pantas mendapatkannya. Kamu akan tertawa lagi, kamu akan bernapas lagi, kamu akan berdiri di bawah cahaya matahari dan menyadari bahwa kamu berhasil keluar. Dan saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat bahwa gadis kecil yang dulu menangis diam-diam adalah orang yang telah menyelamatkanmu. Jadi jangan kehilangan harapan. Kamu tidak lemah karena pernah bertahan. Kamu tidak rusak karena pernah terluka. Kamu manusia, dan suatu hari nanti, kamu akan menjadi perempuan yang telah melalui semuanya. Menulis kata-kata ini dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Kamu berhasil. Kamu sudah bebas. Dengan seluruh cinta, dirimu di masa depan. Aurelie Alida Marie Mouremans Bigenho.